Salam sahabat-sahabat firman kehidupan. Semoga saudara semua selalu berada di dalam lingkupan kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar sebuah rahasia bagaimana mujizat bisa terjadi dalam hidup kita, dan tentunya kita semua memerlukan mujizat dalam kehidupan kita karena kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah. Namun sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita mengarahkan fokus kita pada kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat kami berada saat ini. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menerangi hati dan pikiran kami agar kami bisa memahami apa yang kami dengarkan. Tuntunlah kami dalam apa yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu, dan lindungilah kami dari segala sesuatu yang jahat. Biarlah kami mengalami perlindungan-Mu yang sempurna di sepanjang waktu saat teduh kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, mujizat adalah sesuatu yang seringkali kita butuhkan dalam saat-saat tersulit yang kita alami. Mujizat akan mengubahkan situasi secara supranatural dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia yang terbatas. Seorang ayah yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Galilea juga memerlukan mujizat karena anak laki satu-satunya sedang sakit ayan. Mari kita membaca awal kisahnya dalam Matius 17 ayat 14 sampai 18. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Sang ayah sudah membawa anaknya kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Injil Markus pasal 9 mencatat kisah ini dengan keterangan tambahan bahwa saat itu terdapat orang banyak, termasuk beberapa orang ahli Taurat. Kita tahu bahwa para ahli Taurat adalah orang-orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk mencari-cari kesalahan mereka agar bisa mendakwa mereka. Jadi, para ahli Taurat ini selalu mengharapkan kegagalan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Berdoa meminta kesembuhan dari Allah saja tidaklah cukup, melainkan kita harus memiliki iman kepada Allah sebagai pembuat mujizat. Hal pertama yang ditegur Tuhan Yesus setelah mendengar penjelasan sang ayah yang anaknya sakit ayan adalah mengenai ketidakpercayaan orang-orang yang ada di situ, termasuk murid-muridnya. Padahal sebelum peristiwa itu, Tuhan Yesus sudah pernah mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua untuk memberitakan pertobatan, dan terjadi banyak mujizat yang menyertai mereka. Mari kita membaca Markus 6 ayat 12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi murid-murid Tuhan Yesus sudah pernah mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit dalam pelayanan mereka.
Akan tetapi saat itu mereka tidak bisa menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Hal ini disebabkan adanya para ahli Taurat dan orang-orang yang tidak percaya di sekitar mereka, sehingga mempengaruhi iman murid-murid Tuhan Yesus. Suatu peringatan bagi kita, yaitu agar kita tidak boleh kalah dengan tekanan dari lingkungan di sekitar kita. Iman kita harus tetap teguh, meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya. Ketidakpercayaan akan menghalangi terjadinya mujizat. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, saat kita berdoa meminta mujizat dari Allah, Allah melihat ke dalam hati kita. Apakah terdapat iman di dalam hati kita? Tidak diperlukan iman yang besar, melainkan iman sebesar biji sesawi saja sudah bisa memindahkan gunung. Tidak diperlukan iman yang rumit, melainkan iman sederhana seperti seorang anak kecil yang mempercayai ayahnya. Jadi, lain kali saat kita berdoa meminta mujizat, selidikilah hati kita di hadapan Allah. Apakah ada iman di sana? Ataukah ada ketidakpercayaan? Hal ini sangat penting karena bisa mempengaruhi jawaban doa kita. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini selalu kita ingat dan lakukan. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa hari ini kami sudah belajar tentang iman kepadamu. Kami berdoa agar Engkau selalu memberkati dan menguatkan setiap orang yang mencari Engkau dengan setia dan memberikan hikmat untuk bisa memahami isi hatimu. Karuniakanlah berkat-berkat dan kesehatan bagi semua saudara kami di channel ini, dan kami berdoa kiranya Engkau menolong setiap orang yang sedang mengalami masalah, menghiburkan setiap orang yang sedang berduka cita, serta memberikan kekuatan bagi yang sedang lemah dan putus asa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.